Zhang Yi menopangkan dagunya dengan kedua tangan dan berkata dengan tenang, "Maksudmu, kekuatan kota Edo saat ini belum cukup untuk menyaingi kekuatan regional negara Huaxu. Paling tidak, mereka hanya bisa mencapai tingkat yang setara." Yang Xin mengangguk. Dari situasi saat ini, laut luar wilayah Neon masih dikuasai oleh armada Laut Columbia. Mereka tidak akan menyerahkan wilayah mereka begitu saja, kecuali jika mereka memang tidak memiliki kekuatan untuk menaklukkan laut. Zhang Yi mengangguk setuju. Itu benar. Jika mereka memang cukup kuat, maka setelah kejadian malam ini, para mutan dari pengadilan iblis pasti sudah mengambil tindakan terhadap kita. Aneh. Parade 100 iblis malam tampaknya merupakan kekuatan yang ganjil. Bahkan orang-orang dari pengadilan iblis menghindari mereka pada malam hari. Apa hubungan antara parade 100 iblis malam dengan pengadilan iblis kekaisaran? Zhang Yi tidak bisa memahaminya. Tapi satu hal sudah pasti. Gerakan di sana saat ini pasti sudah menarik perhatian pengadilan iblis. Jika mereka bekerja sama dengan armada laut, aku khawatir kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk pergi ke Edo. Selain itu, kita juga tidak tahu di mana keberadaan Xin Shui dan spesimen naga itu. Zhou Ke'er menatap Zhang Yi dan bertanya dengan lembut, "Jadi, apa kau akan menyerah?" Zhang Yi secara kebiasaan menggosok punggung tangan kirinya dengan tangan kanan. Lalu setelah merenung sejenak, ia menjawab, "Aku tidak suka bertarung tanpa persiapan. Aku tidak akan bertindak gegabah sebelum mendapatkan cukup informasi intelijen." Ia mengalihkan pandangannya ke arah kamar tamu. "Itu tergantung pada apakah keluarga Deng bisa memberiku nilai lebih." Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan mengeluarkan kepala manusia yang ia ambil dari ruang dimensi asing. Saat ini, kepala itu sudah berada dalam kondisi benar-benar mati, dingin, dan darahnya telah mengering. Kepalanya sudah tidak ada, berarti dia benar-benar mati. Zhang Yi berkata pelan, "Deng Shentong menginap di rumah Zhang Yi malam ini. Kondisi akomodasi di kamar tamu yang disediakan untuknya tidaklah buruk, dan tidak bisa dibilang memperlakukannya secara tidak adil sebagai pewaris keluarga Deng." Ia berdiri di depan jendela Prancis, memandangi salju lebat yang turun di luar. Hatinya dipenuhi kebingungan, tetapi ia merasa tenang karena Zhang Yi berada di kamar sebelah. Mungkin tidak ada tempat di dunia ini yang lebih aman daripada di sini. Namun saat ini, ia perlu memikirkan dengan cermat bagaimana menghadapi situasi yang ada. Bai Chunyu berdiri di belakangnya dan berkata pelan, "Kapten, sepertinya Zhang Yi berencana untuk mundur." Ia mengangkat bahu. Dia memang bukan tipe yang suka ambil risiko. Jika dia merasa tidak ada cukup keuntungan, dia pasti tidak akan membantu kita lagi. Deng Shentong meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata setelah beberapa saat hening, "Tapi kita membutuhkannya." Di seluruh negara Huaxu, dia satu-satunya petarung tingkat atas yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Dan jika melihat seluruh negara Huaxu, hanya dia yang punya kemampuan untuk membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Masuk ke wilayah Neon mungkin mudah, tetapi jika ingin keluar dengan selamat, kita harus mengandalkan Zhang Yi. Mendengar itu, Bai Chunyu mengerutkan kening dan mulai berpikir. Dia benar. Kita sudah membuat musuh waspada. Armada dari pengadilan kekaisaran dan Columbia bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Kalau hanya salah satu dari mereka, masih bisa ditangani. Tapi jika mereka bergabung, jangankan kita, bahkan dengan bantuan, lebih banyak pun akan sulit. Selain itu, semua yang kita dapatkan hanyalah barang palsu. Tidak ada yang tahu di mana barang aslinya berada. Deng Shentong berkata, "Itu tidak sulit ditebak. Barang-barang pameran di Museum Nasional Daliangdu masih ada, yang berarti benda aslinya masih disimpan dengan baik. Soal siapa yang memilikinya, bukankah sudah jelas?" Kalau mau bicara, hanya para petinggi pengadilan iblis yang bisa. Bai Chunyu mendongak. "Maksudmu gunung abadi?" "Benar. Selama sesuatu itu masih berada di wilayah Neon, pasti berada di sana." Bai Chunyu tersenyum pahit. "Itu markas utama pengadilan Yumo. Apa kita harus menerobos naik ke gunung abadi dan menghadapi kelompok mutan paling elit di seluruh wilayah Neon?"
Belum lagi parade 100 iblis malam yang detailnya belum kita ketahui. Mereka saja sudah cukup membuat kita pusing. Ada juga armada Laut Columbia di laut lepas yang siap menyerang kapan saja. Kalau dipikir-pikir, kita sendirian jelas tidak mungkin mencapai tujuan sekarang. Kecuali, ia berhenti sejenak, menatap punggung Deng Shentong, lalu perlahan berkata, "Laporkan masalah ini ke pihak atas kota badai salju. Mobilisasi kekuatan seluruh kota badai salju. Lalu bersatu dengan wilayah lain untuk bertindak bersama. Tapi itu akan meningkat menjadi perang berskala nasional. Sekali dimulai, dunia akan berubah. Satu langkah kecil bisa mengguncang seluruh tubuh." Deng Shentong mengepalkan tinjunya di belakang punggung. Dengan Zhang Yi di sini, kita tidak perlu bergantung pada kekuatan kota badai salju. Neon tidak memiliki senjata kematian cinta, jadi kita tidak bisa menjadi pihak pertama yang menggunakannya. Kalau tidak, itu akan memberi alasan bagi kekuatan lain untuk ikut campur. Adapun armada laut, mungkin ada cara lain agar mereka tidak bisa ikut campur. Ekspresi Bai Chunyu menunjukkan kebingungan. Kalau kita tidak meminta bantuan dari atasan atau meminta wilayah Laut Cina Timur untuk membantu mengalihkan perhatian mereka, bagaimana bisa mencegah armada laut dari ikut campur di Kastel Edo? Deng Shentong tidak menjawab. Ia memandang keluar jendela. Di langit malam yang gelap, samar-samar terlihat lautan yang bergelombang. Sebenarnya ia tidak benar-benar melihatnya. Tetapi di kota pesisir ini, dalam malam yang kelam, angin utara yang menderu, dan kesunyian dunia membuat orang teringat pada jurang tak berujung di bawah laut. Itu pilihan yang sangat berbahaya. Sambil berkata demikian, ia berbalik dan menatap Bai Chunyu. Matanya tampak tegas, tetapi dengan sedikit kegilaan yang langka. Tapi kalau aku harus melakukannya, aku harus bersikap tegas. Di tempat Gunung Abadi, Kuil Kastel. Sudah larut malam dan Edo tidak tenang malam ini. Kurang dari setengah jam setelah Zhang Yi dan timnya pergi. Anak jahat itu duduk di altar kuil. Dan patung yang ada di sana sudah lama terguling. Di dalam kuil yang besar, 3 kader berdiri melaporkan kepada anak jahat segala sesuatu yang terjadi malam ini. Purgatory Star berdiri paling depan, pupil gelapnya memancarkan cahaya aneh. "Tuan, identitas pihak lawan telah dikonfirmasi. Dia adalah mutan tingkat Ipsilon, Chaos, dari wilayah Jiangnan, negara Huaxu." "Chaos?" Anak jahat itu memiringkan kepalanya dan bertanya dengan tenang, "Apakah orang itu sangat kuat?" Pemimpin tim pedang, Zhou Jiminghai, mengeluarkan rokok dari mulutnya dan menghembuskan asap putih tebal. "Sangat kuat, Tuan." Mendengar ucapan Zhou Jiminghai, pria berkacamata Maeda Wichiro mendorong kacamatanya ke atas dan matanya tampak merenung. "Apa kau merasa takut, Minghai?" Minghai menjawab dengan nada pasrah. Ada hierarki ketat di antara para mutan. Perbedaan kemampuan antara Delta dan Ipsilon itu seperti jurang yang dalam. Baik dari segi jumlah energi mutan maupun kekuatan energi mutan, mereka berada di level yang berbeda. Aku khawatir hanya Tuan saja yang bisa melawannya. Sudut bibir anak jahat itu terangkat sangat tinggi, seolah-olah seluruh mulutnya akan robek. Ia melompat turun dari altar dan melompat ke hadapan semua orang. "Memang sudah lama aku tidak bertindak. Sekarang katakan padaku." Ia melirik ketiga kader di depannya. "Apakah dia punya kesempatan untuk mengalahkanku di Kastel Edo ini?" Purgatory Star menundukkan matanya dan menjawab dengan suara penuh hormat. "Sama sekali tidak mungkin. Pagi-pagi sekali keesokan harinya." Setelah Zhang Yi bangun, ia bersiap pergi ke restoran untuk sarapan. Saat melewati koridor, ia melihat Deng Shentong bersandar di dinding, seolah-olah sedang menunggunya. "Kau menungguku?" tanya Zhang Yi. Deng Shentong menurunkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, aku tidak tidur semalaman." "Kalau aksinya gagal, memang aneh kalau aku bisa tidur." "Ada hal baru yang ingin kau katakan padaku?" Zhang Yi berjalan ke depan dan Deng Shentong mengikuti dari belakang dengan erat. Meski barang itu tidak ada di Museum Daliangdu, tetapi pasti ada di Gunung Abadi. Baik naskah asli Shinsue maupun spesimen naga itu sangat penting bagi kami. Jadi, aku harap kau bisa membantuku." Zhang Yi bahkan tidak menoleh.
Aku bisa memberimu waktu untuk meyakinkanku. Kalau tidak ada alasan yang cukup, mari kita tunda rencana ini dulu. Deng Shentong berkata, perlombaan senjata di dunia ini tidak pernah berhenti. Dalam beberapa dekade terakhir, perlombaan itu ada di bidang elektronik dan antariksa. Namun dengan datangnya zaman es, peran senjata dan pasukan tradisional sangat melemah. Sekarang ini, bakat mutan adalah bidang yang sedang diperebutkan oleh semua negara. Kalau kita tidak menjadi lebih kuat, kita pasti akan tertinggal oleh negara lain. Leluhur kita pernah merasakan pahitnya isolasionisme ratusan tahun yang lalu. Zhang Yi menatapnya. Jadi maksudmu, nilai dari dua benda itu lebih besar dari yang kita bayangkan? Deng Shentong tersenyum dan berkata, itu adalah catatan penuh perjuangan dari salah satu dari hanya 2 orang suci yang pernah dimiliki negara Huaxu dalam 5.000 tahun terakhir. Itu adalah spesimen makhluk mitos, naga. Menurutmu, cukup berharga, bukan? Zhang Yi tersenyum tipis, tetapi matanya menjadi dalam dan tajam. Ia pernah membaca satu halaman dari catatan Wang Shouren, dan isi yang tercatat di dalamnya benar-benar sangat berguna baginya. Jika ia bisa mendapatkan catatan lengkapnya, mungkin ia bisa menemukan jalan pintas untuk meningkatkan kekuatannya. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, hanya dengan terus menjadi lebih kuat, kau bisa menjamin keselamatan dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Ini hanyalah alasan untuk pergi ke Edo, tapi belum merupakan syarat yang cukup. Kalau kau ingin aku bertindak, kau harus bisa membawa bantuan yang lebih besar. Zhang Yi menyeringai. Atau, apa kau benar-benar ingin aku menghadapi mutan kelas atas dari armada lautan dan pengadilan iblis sendirian? Deng Shentong tampaknya memang menunggu Zhang Yi mengucapkan kata-kata ini. Aku punya cara untuk mencegah mutan dari armada lautan ikut campur. Kalimat ini membuat Zhang Yi tertegun selama beberapa detik dan ia menatap Deng Shentong dengan tatapan curiga. Kau punya solusinya? Sepertinya aku benar-benar telah meremehkan keluarga Deng selama ini. Reputasimu bisa disandingkan dengan seluruh angkatan laut wilayah Laut Timur. Kata-kata Zhang Yi mengandung sedikit sindiran. Deng Shentong menggeleng, tentu saja aku tidak punya muka sebesar itu. Tapi aku tahu prinsip mengelilingi Wei untuk menyelamatkan Zhao. Zhang Yi mengangkat alisnya, menyilangkan tangan di dada, dan berkata, langsung ke intinya. Katakan padaku bagaimana kau bisa melakukannya. Senyuman di wajah Deng Shentong semakin lebar, tetapi Zhang Yi selalu merasa ada sedikit kegilaan dalam ekspresinya. Zhang Yi, kau masih ingat Pulau Qingdao Wugu? Lokasinya sebenarnya lebih dekat ke armada lautan daripada ke negara Huaxu. Situasi di sana sekarang sangat berbahaya. Kabut beracun di pulau itu telah menyebar ke laut. Armada lautan serakah, tetapi juga takut akan tempat misterius yang berbahaya dan penuh harta itu. Kalau kita melakukan sesuatu di sana, menurutmu apa yang akan dilakukan armada lautan? Ekspresi Zhang Yi mendadak menjadi serius. Qingdao Wugu memang selalu menjadi salah satu kekhawatirannya. Diduga bahwa Raja Naga jatuh ke tangan makhluk lembah kabut dan diubah menjadi monster. Peringatannya sebelum kematian masih menjadi elemen ketidakpastian bagi Zhang Yi. Saat insiden lembah kabut terjadi sebelumnya, Zhang Yi tidak ikut serta karena harus pergi ke wilayah barat daya. Baik wilayah Laut Timur maupun armada lautan mengirim orang ke sana. Hasilnya, Zhang Yi hanya tahu bahwa Qinglong berhasil memperoleh sebagian sumber dewa dan naik tingkat menjadi mutan kelas Ypsilon. Armada lautan kehilangan 5 kapal perang, tetapi akhirnya mendapatkan sesuatu. Maksudmu, seseorang dengan sengaja menyebabkan keanehan di Pulau Qingdao memaksa armada lautan untuk mengirim pasukan ke sana untuk menanganinya. Deng Shentong mengangguk. Kekuatan terdekat dengan Kiritani adalah wilayah Laut Timur dan armada lautan. Negara kecil di sekitarnya tidak memiliki kekuatan tempur setingkat Ypsilon dan tidak punya kualifikasi untuk ikut campur. Selama kita bisa menahan kekuatan puncak armada lautan, kita bisa mengambil kesempatan untuk menyerbu Gunung Abadi dan merebut kembali harta nasional kita. Setelah mendengar ini, Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan kuat. Apakah kau tahu betapa berbahayanya ini? Zhang Yi menatap Deng Shentong dengan tajam. Mengusik peradaban bawah tanah, konsekuensinya mengerikan. Kau juga ikut saat perjalanan bawah tanah ke Qinling.
Tapi kau tidak mengalami pemandangan mengerikan itu secara langsung. Deng Shentong, melakukan ini bisa membawa krisis besar bagi umat manusia di bumi. Apa kau mengerti? Deng Shentong merenung sejenak, lalu tiba-tiba menatap Zhang Yi dan berkata, tapi meski ada bahaya, kita bukan yang pertama menghadapinya. Justru negara di perairan Tenggara dan armada Laut Columbia yang akan menghadapi lebih dulu. Bukankah begitu? Ia membuka kedua tangannya, mendorong harimau untuk memakan serigala. Ini bukan rencana yang buruk, kecuali Columbia bersedia sepenuhnya meninggalkan wilayah Laut Tenggara dan membiarkan Huaxu menguasai jalur keluar ini. Kalau tidak, mereka pasti akan mengirim pasukan untuk menekannya. Zhang Yi menyeringai 2 kali. Deng Shentong, kau memang keturunan keluarga bangsawan. Di permukaan tampak lembut dan berpendidikan, tapi saat menghadapi masalah seperti ini, kau lebih kejam dari siapapun. Deng Shentong berkata, invasi peradaban misterius ke dunia ini sudah dimulai. Aku hanya mempercepat prosesnya, dan dengan melakukan itu kita bisa mencapai tujuan kita. Kenapa tidak? Zhang Yi menatap Deng Shentong selama beberapa detik. Ia tidak buru-buru memberikan jawaban, karena pendekatan ini terlalu gila. Bahkan dia sendiri tidak berani sembarangan memprovokasi peradaban bawah tanah yang misterius itu. Makan dulu saja. Zhang Yi berbalik dan berjalan menuju ruang makan. Semua orang sarapan dengan damai, dan Deng Shentong tidak membahas masalah itu lagi. Ia tahu Zhang Yi butuh waktu untuk berpikir. Sekitar pukul 10 pagi, Zhang Yi memanggil Deng Shentong ke pintu. Ayo, aku akan mengajakmu menemui orang-orang di kota Tianhai. Kau belum banyak kesini, jadi mungkin belum terlalu mengenal daerah ini, kan? Zhang Yi mengeluarkan mobil salju miliknya dan menyuruh Deng Shentong naik. Kemudian, mobil itu melaju menuju pangkalan Chaoyu di tepi laut. Deng Shentong berkata, memang, sekarang tempat ini dilindungi olehmu. Pasti sangat damai. Perdamaian ini hanya bersifat sementara. Kata Zhang Yi dengan tenang. Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa kehidupan seperti ini tidak akan bertahan lama. Dunia ini semakin berbahaya. Terlalu banyak peradaban misterius yang kini sedang menyatu dengan dunia ini. Cepat atau lambat akan terjadi benturan keras antar peradaban. Aku harus cukup kuat untuk melindungi semua yang kumiliki. Zhang Yi membawa Deng Shentong ke markas Chaoyu. Begitu mobilnya tiba, Lu Dahai sudah menunggu di depan markas bersama anak buahnya. Tuan Zhang, selamat datang dalam inspeksi Anda. Wajah Lu Dahai penuh senyum. Deng Shentong melirik orang-orang ini dan tak bisa menahan diri untuk mengernyitkan dahi. Ia tidak merasakan aura kuat dari mereka. Setidaknya, pasukan yang terlatih baik dan kaum mutan yang telah mengalami banyak pertempuran berdarah seharusnya memiliki semangat bertarung yang kuat. Namun orang-orang ini terlihat seperti kerumunan massa. Apakah ini hanya ilusiku? Apa mereka semua ahli dalam menyamar seperti Zhang Yi? Deng Shentong bingung. Zhang Yi berkata kepada Lu Dahai, kalian lanjutkan pekerjaan kalian. Aku hanya membawa temanku untuk melihat-lihat. Lu Dahai pun disuruh pergi oleh Zhang Yi. Kemudian Zhang Yi membawa Deng Shentong berjalan santai mengelilingi markas Chaoyu. Sepanjang jalan, tampak orang-orang sibuk bekerja di mana-mana. Karena tinggal di tepi laut, pekerjaan utama mereka sekarang adalah pergi ke laut untuk memancing, lalu menyuplai hasilnya ke 3 markas besar. Bagaimana menurutmu, orang-orang dari kota Tianhai ini? Tanya Zhang Yi sambil tersenyum. Deng Shentong tertawa. Tidak buruk, hidup mereka sangat harmonis. Aku maksud kekuatan mereka. Deng Shentong terbatuk dan berkata, maafkan aku yang kurang jeli. Aku tidak melihatnya. Zhang Yi tersenyum. Tidak, mereka memang seperti yang kau lihat. Mereka sangat lemah. Di seluruh kota Tianhai, kalau tidak menghitung orang-orang di sekitarku, jumlah orang yang terbangun seperti mereka bisa dihitung dengan jari. Jumlah orang yang punya indeks kemampuan lebih dari 5.000 tidak lebih dari 1 tangan. Deng Shentong langsung tertegun di tempat. Wilayah dengan kekuatan tempur terkuat di region Jiangnan memiliki bawahan yang selemah ini. Zhang Yi berkata, ada alasan khusus di masa lalu, jadi aku tidak melatih mereka. Dulu,
Ia pernah mengalami pertempuran hidup dan mati dengan 3 markas besar. Saat itu, kekuatan Zhang Yi belum cukup kuat, jadi tentu ia harus waspada terhadap mereka. Deng Shentong pun langsung paham maksud Zhang Yi saat ini. "Maksudmu, kau ingin aku melatih anak buahmu?" Zhang Yi berkata kepada Deng Shentong, "Aku ini terbuat dari besi, tapi berapa banyak paku yang bisa aku pukul? Dalam perjalanan ke Edo, aku memang mampu melawan kekuatan tempur tingkat Ipsilon musuh. Tapi aku kekurangan bawahan yang kuat. Kedepannya akan ada semakin banyak perang seperti ini, dan aku akan semakin kewalahan jika terus mengandalkan diriku sendiri. Jadi, jika keluargamu, keluarga Deng, berhasil mendapatkan spesimen naga itu, dan benar-benar menemukan sesuatu, kalian harus segera membagikan metode teknisnya padaku. Selain itu, aku juga tidak punya staf profesional untuk pelatihan. Keluarga Deng harus mengirim orang untuk membantuku." Deng Shentong mengangguk mantap tanpa keraguan sedikit pun. "Selama kau bersedia membantuku mendapatkan benda itu, tentu saja aku setuju dengan syarat ini. Lagi pula, kau juga pendukung penting bagi keluargaku." Zhang Yi tersenyum. "Omong-omong, apa yang akan kau lakukan terhadap Wugu? Senjata panas sulit digunakan, bukan? Kalau menggunakan misil atau semacamnya, akan dengan mudah diketahui oleh kekuatan lain. Itu bisa jadi masalah besar." Deng Shentong tersenyum percaya diri. "Tenang saja. Keluarga Deng kami adalah keluarga tua di negara Huaxu. Tentu punya cara untuk menangani hal ini. Selain itu, kami jamin tidak akan diketahui dalam waktu dekat." Ia mengedipkan mata ke arah Zhang Yi. "Bahkan, jika suatu saat ketahuan, memangnya kenapa? Lembah kabut bukan milik kekuatan manapun. Jadi kenapa orang lain tidak boleh mengeksplorasinya? Jika ada sedikit masalah di tengah jalan, itu bisa dibilang hanya kecelakaan. Benar kan?" Zhang Yi menjatuhkan kelopak matanya dan berkata dengan malas, "Terserah kau mau ngapain, asalkan urusan ini tidak melibatkan aku." Ia setengah bercanda berkata, "Aku sudah cukup banyak menyinggung orang." Keduanya mencapai kesepakatan, dan Deng Shentong langsung kembali ke kota badai salju untuk mengatur urusan yang diperlukan. Zhang Yi kembali ke rumah dan memanggil Yang Xin-Xin dan yang lainnya untuk membahas pembentukan pasukan mutan. Bahkan harimau pun butuh tidur siang. Kalau kota Tianhai harus terus-menerus aku lindungi, aku akan sangat terbebani. Jadi, aku harus mencari lebih banyak orang untuk berbagi beban denganku. Sekarang tampaknya membentuk tim kaum mutan adalah pilihan terbaik." Mendengar ini, Fatih Shu menyilangkan tangan dan berkata dengan nada mencemooh, "Apa artinya membuang-buang sumber daya untuk para sampah di kota Tianhai ini?" Zhang Yi berkata terus terang, "Sampah nomor 1 masih cukup sadar diri rupanya." Fatih Shu, "Hah?" Ia menunjuk ke hidungnya sendiri dan menoleh ke kiri dan kanan. "Bos, siapa yang kau maksud? Apa kau bicara soal aku?" "Jangan tengok-tengok, aku memang sedang bicara soal kau." Zhang Yi memutar matanya. Fatih Shu tampak sedih. "Bos, setidaknya indeks kemampuanku sekarang sudah lebih dari 9.000. Apa gunanya itu? Tetap saja tidak berguna dalam pertempuran." Zhang Yi tidak sungkan dalam berbicara kepada Fatih Shu. "Wah, itu menyakitkan sekali." Fatih Shu langsung menangis. Zhang Yi mengabaikannya. "Masih ada lebih dari 10.000 orang yang hidup di kota Tianhai. Setiap orang dari mereka adalah elit yang telah melewati ujian keras selama 3 tahun terakhir sejak kiamat dan telah terseleksi. Di antara mereka ada banyak orang berbakat tapi belum mendapat kesempatan untuk terbangun. Jika kita bisa mengembangkan potensi mereka, ada harapan besar untuk melatih pasukan mutan yang luar biasa." Tapi Zhou Ke menyuarakan kekhawatirannya. "Jumlah kaum mutan sebanyak itu harus melalui pelatihan ilmiah untuk menjadi prajurit. Aku khawatir kita tidak punya cukup tenaga." Zhang Yi berkata, "Kita punya bantuan dan mereka sudah siap." Sambil berbicara, ia menoleh ke arah Baili Changqing dan Wu Di yang duduk di pojok ruang tamu tanpa berkata sepatah kata pun. Keduanya masih merupakan anggota timnya secara resmi, dan sekarang mereka menggantungkan hidup pada reputasi Zhang Yi agar bisa mendapat gaji tetap di kota badai salju.
Namun mana mungkin bisa seenaknya memanfaatkan Zhang Yi? Bai Li Changqing tertawa. Kapten, serahkan saja padaku. Melatih kaum mutan itu urusan sepele bagiku. Bai Li Changqing dulunya adalah anggota pasukan khusus Yan Yunwei. Ia adalah instruktur di militer dan sangat ahli dalam melatih orang. Zhang Yi berkata, kalian semua adalah anggota timku. Panggil yang lainnya untuk membantuku. Loh, siap. Jawab Bai Li Changqing dengan semangat. Perintah Zhang Yi adalah seperti perintah atasan. Bai Li Changqing sangat bersemangat karena mendapat perintah dari orang terkuat di Jiangnan. Tidak semua orang punya kesempatan untuk bekerja di bawah Zhang Yi. Kalau begitu, kenapa kita tidak sekalian mendirikan sekolah untuk kaum mutan? Yang Xin tiba-tiba mengusulkan. Sekolah? Mata Zhang Yi langsung berbinar penuh rasa ingin tahu. Yang Xin berkata, karena kita ingin melatih kaum mutan agar menjadi prajurit yang layak, kita harus membina kualitas mereka secara menyeluruh. Yang paling penting adalah pendidikan ideologi dan moral. Aku pikir ini tidak kalah penting dibandingkan pelatihan kemampuan tempur. Pendidikan ideologis dan moral yang dimaksud oleh Yang Xin tentu saja bukan jenis yang ada dalam buku pelajaran, namun harus mutlak setia kepada Zhang Yi. Kalau tidak, akan sangat disayangkan apabila mutan kuat yang telah dibina dengan susah payah justru berubah menjadi pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Ada cara untuk mewujudkan itu? Tanya Zhang Yi. Bahkan dengan kemampuan Yang Xin, ia hanya bisa mengendalikan manusia untuk sementara waktu dan tidak mungkin mengendalikan sejumlah besar mutan dalam jangka panjang. Jadi jalur ini pada dasarnya tidak bisa diandalkan. Pertanyaan ini sebenarnya sangat sederhana. Ciptakan saja seorang dewa. Yang Xin menatap Zhang Yi dan berkata dengan lembut, jadikan kau sebagai dewa kah? Buat semua mutan di akademi menghormatimu, layaknya seorang dewa, bahkan rela mati demi dirimu. Zhang Yi tiba-tiba menyadari sesuatu. Agama? Yang Xin berkata, Kak, kau tidak perlu khawatir soal ini. Kau memiliki basis massa yang sangat baik. Sekarang, kau adalah pelindung kota Tianhai, bahkan di seluruh wilayah Jiangnan. Prestasimu sangat tinggi. Asal kita arahkan sedikit saja, kita bisa membina sekelompok penganut yang sangat loyal padamu. Ada beberapa orang di kota Tianhai yang sangat pandai dalam hal ini. Kita bisa memanfaatkan mereka. Zhang Yi mengangguk. Baik, mari kita jadikan hal ini sebagai agenda utama. Kita bisa mulai menyiapkan semuanya segera. Deng Shentong tidak akan kembali dalam beberapa hari, jadi Zhang Yi bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bersiap mendirikan akademi pelatihan bagi orang-orang luar biasa. Alamat akademi dipilih di Tianqing College, tempat Yang Xin dan Lu Keren pernah belajar. Tempat itu terkubur oleh salju tebal, namun sebagian besar bangunannya masih terjaga. Setelah membersihkan salju dan menyewa beberapa pekerja untuk membantu pembangunan, tempat itu bisa segera digunakan. Rencana awalnya adalah menyaring orang-orang yang memiliki bakat khusus, mengumpulkan mereka, memberi mereka makanan yang baik, dan menjaga kebugaran fisik mereka tetap normal. Pada saat yang sama, mereka akan menerima pelatihan dasar serta kursus ideologis dan politik. Mencari pelatih-pelatihan itu mudah. Siapapun dari Bai Li Changqing dan anggota tim Tenggu lainnya bisa menangani hal itu. Tapi siapa yang bisa menangani bagian ideologis dan politik? Zhang Yi berpikir berulang kali dan merasa tidak ada orang yang cocok di sekitarnya. Yang Xin tersenyum tipis. Kak, kota Tianhai tidak pernah kekurangan talenta. Sebenarnya, ada banyak orang jenius di sini. Hanya saja kau belum menyadarinya. Sepertinya kau sudah menemukan orang yang tepat. Zhang Yi tersenyum. Yang Xin menyebutkan satu nama. Ma Wenzheng. Zhang Yi langsung teringat pada pria paruh baya yang kurus. Ia dulunya adalah taipan bisnis yang sangat kuat dan juga seorang pengajar dengan kemampuan berbicara yang luar biasa. Saat pertama kali menjemput kelompok dari Pulau Yanliu, ia sudah menyadari bahwa kemampuan berbicara Ma Wenzheng sangatlah berpengaruh. Kemampuan pidato adalah keterampilan yang sangat hebat. Sepanjang sejarah, banyak tokoh besar yang mengubah dunia harus memiliki kemampuan berbicara yang cemerlang agar bisa meyakinkan penguasa maupun rakyat biasa untuk mendukung perjuangan mereka.
Di negara kota Yunani kuno, karena munculnya bentuk awal demokrasi, kemampuan berbicara menjadi talenta yang tidak dapat dipisahkan dari penguasa yang baik. Bahkan pada abad lalu, pria Jerman berkumis yang memicu Perang Dunia telah menginspirasi banyak orang dengan kemampuan pidatonya yang luar biasa dan mendirikan Kekaisaran Ketiga Prusia. Pikiran Zhang Yi saat ini masih fokus pada Edo. Jadi ia tidak punya energi lebih untuk mengurus hal ini. Jadi ia menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Zhou Ke dan membiarkan yang lain membantu. Bagaimanapun, sekolah pelatihan mutan ini baru sebatas prototipe, jadi belum perlu terlalu banyak sumber daya dan tenaga. Beberapa hari kemudian, Deng Shentong kembali dari kota badai salju. Saat ia melihat Zhang Yi, ia mengangguk sedikit padanya. Zhang Yi tahu bahwa semuanya sudah diatur. Begitu Angkatan Laut Columbia bergerak, kita akan berangkat lagi dan menuju Edo. Kali ini, kita langsung menuju Gunung Abadi. Waktu tidak bisa menunggu. Begitu Angkatan Laut Columbia dialihkan, mereka pasti segera menyadari ada yang tidak beres. Zhang Yi harus merebut kembali Shinshu, dan spesimen naga sebelum pihak lawan kembali memberikan dukungan. Sedikit lucu memang. Ini adalah tahun ketiga sejak akhir dunia, dan Zhang Yi kini adalah mutan tingkat kereta hitam dengan indeks kemampuan 20.000 poin. Jika melihat dunia, ia termasuk ke dalam sedikit orang yang berada di puncak kekuatan. Siapapun yang tahu bahwa ia sedang memikirkan mereka, mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak di malam hari. Namun perjalanan kali ini ke Neon adalah pertama kalinya Zhang Yi memimpin operasi ofensif secara aktif. Tapi meskipun begitu, Zhang Yi tetap membuat keputusan menyerang setelah mempersiapkan segalanya dengan matang dan mempertimbangkan rencana mundur. Dalam hal ini, jika tujuan perjalanan ini adalah negara lain, Zhang Yi mungkin sudah menolaknya sejak awal. Namun jika sasarannya adalah Neon, itu cerita yang berbeda. Zhang Yi tidak menganggap dirinya sebagai seorang nasionalis ekstrem. Tapi jika ia bisa menginjak kepala negara Jepang dan menghancurkan mereka, ia akan merasa sangat puas. Mengutip kata-kata dari seorang tokoh terkenal, ia tidak melakukan ini untuk membuktikan betapa hebat dirinya. Sebagai warga negara Huaxu, ia harus merebut kembali apa yang telah hilang dan membalas penghinaan yang pernah diterima. Sekali lagi, semua orang telah siap berangkat. Pada pagi hari yang cerah, sebuah fluktuasi energi abnormal tiba-tiba muncul di lembah kabut. Sebuah kekuatan sekuat dewa kecil cinta dan kematian mulai meledak dari sisi barat daya lembah kabut dan langsung menyapu ke segala arah. Gelombang kejut yang kuat langsung menyapu kabut beracun dalam radius ratusan mil, dan pulau yang sejak lama telah rata dengan tanah mengalami kerusakan parah sekali lagi. Reaksi energi abnormal ini langsung menarik perhatian semua kekuatan di sekitarnya. Di wilayah Laut Cina Timur, di luar pelabuhan kota Laut Cina Timur, air laut bergolak liar ke kedua sisi, dan kapal-kapal perang yang berlabuh di pelabuhan berguncang seperti model miniatur. Sebuah cangkang biru kehitaman raksasa muncul dari dalam air, seperti kapal induk laut dalam yang sangat besar. Kekuatan tempur terkuat di wilayah Laut Cina Timur, Xuanwu, muncul ke permukaan, dan kedua matanya sebesar perahu kecil menatap ke arah laut barat daya yang jauh. Ada pergerakan tidak biasa di lembah kabut. Saat ini, Xuanwu jauh lebih besar dibandingkan saat terakhir kali ikut serta dalam operasi lembah kabut. Setelah berpisah dari Zhang Yi, ia juga terus berkembang dengan caranya sendiri. Di dunia berbahaya ini, mereka yang tidak menjadi lebih kuat pasti akan tersingkir. Semakin kuat sebuah eksistensi, semakin ia memahami kebenaran ini. Setelah Xuanwu muncul, dua sosok dari kejauhan segera berlari mendekat. Yang satu berwarna biru kehijauan, yang lain berwarna biru es. Qinglong dan Juke mendarat di punggung Xuanwu, menatap laut aneh di kejauhan dengan wajah serius. Hari ini, Qinglong telah resmi menjadi mutan tingkat Ipsilon. Sedangkan Juke, meskipun tidak memperoleh sumber dewa, jelas telah memperoleh banyak hal dari aksi sebelumnya. Kekuatan saat ini hanya tinggal selangkah lagi dari terobosan. Hanya masalah waktu saja. 3 dari 4 roh telah tiba. Tetapi gelar macan putih saat ini masih kosong. Karena untuk sementara waktu, tidak ada seorang pun di wilayah Laut Cina Timur yang layak disetarakan dengan 3 roh lainnya. Qinglong menunduk memandang Xuanwu dan bertanya,
Xuanwu, apakah kau merasakan sesuatu? Suara Xuanwu bergema pelan di atas laut. Sebuah reaksi energi yang sangat spesial. Sepertinya senjata yang sangat kuat. Tapi jaraknya terlalu jauh. Aku tidak yakin. Suzaku menyilangkan tangannya. Ia mengenakan seragam tempur merah gelap dengan pola biru es. Dan wajahnya terlihat dingin namun cantik. Aku sudah melaporkan situasi ini kepada Li Shuai. Tapi Xuanwu, Li Shuai lebih mungkin mendengarkan pendapatmu. Katakan padaku, apa yang sebaiknya kita lakukan selanjutnya? Dia sudah 2 kali pergi ke lembah kabut, dan setiap kali ia mengalami krisis besar. Terutama pada kunjungan terakhirnya, ia hampir kehilangan nyawa di sana. Setelah masuk ke dalam jurang raksasa, barulah ia menyadari betapa misterius dan menakutkannya tempat itu. Jadi sekarang ia telah belajar dari pengalamannya, dan tidak akan mengambil keputusan sendiri. Xuanwu berkata, tubuh asliku tidak bisa memasuki jurang lembah kabut, dan dengan kekuatan kalian, akan sangat berbahaya untuk masuk ke sana saat ini. Bagaimanapun, keberadaan di dalamnya mungkin sudah marah. Qinglong mengerutkan kening. Kalau begitu, orang-orang dari armada Laut Columbia akan unggul. Xuanwu berkata, lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Tatapannya sangat dalam. Kalian belum pernah ke laut dalam, jadi kalian tidak tahu seperti apa keberadaan mengerikan yang ada di dunia ini. Setelah aku naik ke tingkat Epsilon, aku pikir aku adalah penguasa laut yang paling kuat di planet ini. Tapi ketika aku menyelam ke dasar laut, aku menyadari betapa dangkalnya diriku. Lembah kabut tidak sesederhana itu. Bahkan sekarang, apa yang kalian sentuh hanyalah permukaannya. Xuanwu adalah sosok yang sangat berhati-hati dan sangat berbakat. Karena ia sendiri mengatakan demikian, maka Qinglong dan Suzaku tentu saja menghormati pendapatnya. Baiklah, mari kita lihat apa yang akan dilakukan orang-orang Columbia itu. Cardills dan 2 orang dari Canelo itu lebih dekat dengan lembah kabut. Mereka seharusnya tidak hanya diam saja, bukan? Seperti yang dikatakan Xuanwu dan yang lainnya, orang-orang dari armada laut tentu tidak akan mengabaikan perubahan yang terjadi di sini. Bagaimanapun, lembah kabut terlalu dekat dengan pelabuhan angkatan laut, dan dampaknya terhadap mereka lebih nyata. Oleh karena itu, Komandan Armada, Laksamana Bintang 5 Greto Douglas, segera memanggil penguasa laut Cartiers dan penusuk Yasin Canero. Saat ini, mereka adalah 2 kartu truf dari organisasi Rantai Neraka. Canero sangat berbakat, meskipun ia merupakan pendatang baru dengan akumulasi sumber daya besar dari Columbia. Kekuatannya kini mulai menyamai Katiklan. Keduanya pergi ke kantor komandan dan menemui Jenderal Douglas. Douglas sambil mengisap pipa berkata kepada keduanya, ada pergerakan tidak biasa lagi di Pulau Qingdao. Ini sangat berbahaya bagi markas kita. Namun, ini mungkin juga merupakan peluang besar. Kita perlu mengirim seseorang untuk memimpin penyelidikan. Tentu saja, seseorang juga harus tinggal di markas Angkatan Laut untuk berjaga-jaga. Tempat ini tidak aman. Sekarang kita harus menghadapi tidak hanya kerajaan Huaxu, tetapi juga sekelompok orang Jepang gila yang masih mengancam akan menggulingkan kekuasaan. Katiles meletakkan kedua tangannya di pinggang dan menarik napas dalam-dalam. Tempat sialan itu lagi. Sial, aku tidak pernah tahu kapan makhluk-makhluk aneh itu akan muncul dari bawah tanah. Mereka selalu bersembunyi di bawah gua, dan rudal jelajah kita tidak bisa mengenai mereka secara akurat. Jenderal Douglas mengisap pipanya 2 kali dan menyipitkan mata, lalu berkata, Cardilles, fokus! Orang-orang di bawah sana sangat sulit dihadapi. Katiles tersenyum meremehkan. Baiklah, aku mengerti, Komandan. Aku akan membawa orang-orang itu dan pergi melihat apa yang terjadi. Ia mengangkat kedua tangannya dengan malas. Siapa suruh aku senang mengurus anak-anak? Walau begitu, tentu saja ia tidak berani membiarkan Cartiers pergi sendirian ke Pulau Bintang. Kaum Inhuman bukanlah makhluk tak terkalahkan. Mereka hanyalah manusia yang sangat kuat di bidang tertentu. Namun manusia tetaplah manusia. Bahkan seorang Epsilon bisa mati karena hal-hal kecil yang tampaknya sepele. Bahkan untuk Zhang Yi, secara teori, ada kemungkinan ia bisa tersedak saat makan dan mati kehabisan napas. Ini bukanlah lelucon, tapi kenyataan. Pulau itu penuh racun, dan begitu masuk ke jurang,
kau mungkin akan menghadapi banyak situasi rumit. Oleh karena itu, tindakan penting biasanya dilakukan secara berkelompok. Douglas memandang Canelo. Sedangkan kau, Canelo, tetaplah di markas Angkatan Laut Utama untuk mencegah kemungkinan kejadian tak terduga. Canelo mengangguk. Siap, Komandan. Setelah insiden di Pulau Bintang, Zhang Yi segera memimpin detasmen mutannya dan langsung menuju Kastel Edo di Negeri Neon. Karena mereka memilih untuk langsung menyerang Gunung Abadi, mereka harus berangkat di siang hari untuk menghindari menghadapi ratusan hantu yang berkeliaran di malam hari. Pada siang hari, Kastel Edo masih tampak makmur. Namun, jumlah anggota pengadilan pengendali iblis yang berpatroli di jalanan jauh lebih banyak, dan puncak gedung-gedung tinggi ditempati oleh orang-orang aneh yang ahli dalam mengawasi. Seorang pria aneh dengan mata majemuk seperti lalat berjongkok di atas menara TV Edo, dan sebagian besar pemandangan Kastel Edo berada dalam jangkauannya. Sebagai pemilik kemampuan, lalat hitam, ia dapat menangkap gerakan secara dinamis dalam area yang luas. Begitu ada perubahan apapun, ia akan segera mengetahuinya. Sejak insiden di Museum Dairado malam itu, Kastel Edo berada dalam keadaan darurat penuh. Bahkan para petarung papan atas didatangkan dari wilayah lain. Zhang Yi dan yang lainnya muncul di kota Edo dengan mengenakan penyamaran. Menyamar bukanlah hal sulit karena ratusan ribu orang di kota itu mengenakan pakaian santai. Di musim dingin yang dingin, pakaian mereka sangat tebal dan kebanyakan menutupi wajah mereka. Oleh karena itu, kemunculan Zhang Yi dan timnya hampir tidak akan menarik perhatian pengadilan iblis, kecuali mereka memulai pertarungan terlebih dahulu. Zhang Yi, apakah kita akan langsung menuju Gunung Abadi? Deng Shentong memandang Zhang Yi dan bertanya pelan. Ia sudah siap bertarung, dan detak jantungnya makin cepat. Ini adalah markas besar semua mutan di negeri Neon. Tak hanya Zhang Yi yang harus bertarung, mereka juga harus menghadapi para mutan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tak ada yang bisa berharap segalanya berjalan mudah. Sebelum itu, ada satu hal yang perlu aku pastikan. Zhang Yi melihat sekeliling. Ia datang ke tempat ini dengan sengaja karena beberapa hari lalu ia melakukan sebuah percobaan di sini. Zhang Yi mengamati sekitar, lalu berjalan menuju reruntuhan. Di sana ia melihat sebuah tubuh tanpa kepala. Saat ini, tubuh itu terbaring di tanah dengan posisi yang aneh, dan tubuhnya mengerut seperti balon yang kempes. Ia tetap mati. Ini berarti bahwa orang-orang ini tetap akan mati jika menerima luka yang mematikan. Tapi, jika dikaitkan dengan apa yang dilihat Fatishu sebelumnya, jika tubuhnya tetap utuh, masih ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Kelihatannya seperti sarang parasit.